Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi pengalaman eksperimen saya kepada kalian tentang sebuah BMS balance. Saya kembali tertarik untuk meneliti ataupun mencari informasi terbaru dari BMS balance ini setelah melihat beberapa komentar teman kita pada sebuah konten video saya kemarin. Oke, Om, barusan tadi sore saya juga ngerakit baterai yang sama. Bedanya saya pakai 4 paralel. Tapi setelah saya pasangi BMS-nya panas di komponen serinya. Belum saya pasang ke motor. Setelah saya cek pakai multi, keluarnya tegangan 12,9. Saya cek lagi per serinya, keluar tegangan rata-rata 4,3. Mohon infonya Om Trims. Ya, oke, nanti akan kita jawab ya satu persatu. Insya Allah semampu saya. Ini berdasarkan referensi yang saya cari di media ataupun di internet sana. Oke, kita lihat komentar teman kita yang selanjutnya. Kalau BMS-nya panas, kenapa ya Gan? Belum ada beban. Ini belum dicolok ke apapun sudah panas katanya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang sudah berkomentar di sebuah konten video saya. Semoga video ini bermanfaat dan akan saya sampaikan semampu saya berdasarkan hasil pencarian saya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu, dan saya pun juga baru tahu, bahwa BMS balance itu terdiri dari 2 tipe, yaitu BMS balance aktif dan BMS balance pasif. Nah, sekarang apa itu BMS balance aktif? BMS balance aktif merupakan suatu proses penyeimbangan pada sebuah pengisian baterai, yang mana baterai yang berenergi lebih tinggi akan menyalurkan energinya ke baterai yang mempunyai energi yang rendah. Sehingga proses ini diklaim ya sangat efisien karena tidak ada pembuangan energi yang sia-sia. Jika BMS sudah mencatat salah satu sel sudah penuh, maka ia akan mentransfer energinya ataupun menyalurkan tegangannya ke baterai yang rendah nilainya. Sehingga proses ini berkelanjutan, dan maka BMS akan meng-off-kan dari sistem pengisian ini apabila semua selnya sudah dianggap oleh BMS telah penuh. Nah, selanjutnya apa sih BMS balance pasif? BMS balance pasif adalah merupakan proses penyeimbangan pada pengisian baterai, yang mana baterai yang bertegangan paling tinggi itu akan membuang energinya dengan bantuan sebuah resistor dan transistor. Nah, proses pembuangan energi baterai yang dianggap oleh BMS ini paling tinggi pada sebuah baterai ini akan diserap oleh bantuan sebuah resistor. Nah, jadi jangan dianggap bahwa BMS kita pada yang panas itu adalah BMS yang rusak. Padahal BMS ini sedang melakukan proses penyeimbangan sehingga resistor itu akan panas ya. Kasihan resistornya kan. Oke, jadi kalau menurut kalian BMS-mu BMS yang mana? Aktif apa pasif? Ya, kalian sudah pasti tahu bahwa BMS yang teman-teman berkomentar itu BMS-nya merupakan BMS balance yang pasif. Dan saya juga begitu, belum mempunyai BMS balance aktif. Karena BMS yang mempunyai sistem balance aktif itu harganya agak sedikit lebih mahal. Demikian ya sahabatku, mana yang lebih efisien? Ya jelas yang lebih efisien adalah BMS balance aktif, karena tidak ada pembuangan energi yang sia-sia. Kalau BMS balance pasif, dia akan membuang energinya melalui sebuah resistor ya dan transistor. Transistor akan men-switch sehingga plus dan minus itu akan terhubung melalui sebuah resistor. Resistor itu akan menyerap energinya dan mengakibatkan panasnya pada sebuah resistor pada BMS balance pasif ini. Demikian ya sahabatku, jika resistornya terasa panas baik waktu proses pengisian ataupun sudah penuh, itu mereka akan saling membalance ya. Kalau BMS mencatat, oh ini ada baterai kelebihan, jadi BMS balance pasif seperti ini, dia akan men-switch
plus dan minus melalui sebuah resistor atas perintah dari IC. HY berapa kemarin kan sudah kita bahas tuh. Demikian ya sahabatku, proses pengisian balance pasif. Jadi kelebihan dari BMS balance seperti ini adalah tetap menjaga keseimbangan dari baterai, walaupun baterai ini mAh-nya per sel sudah berbeda-beda. Yang mana telah kita ketahui bahwa baterai yang mempunyai mAh yang sudah kecil ataupun menurun itu akan lebih cepat proses pengisiannya daripada baterai yang selnya itu mAh-nya lebih besar ataupun lebih tinggi. Sehingga kalau tidak dibekali dengan balance, maka baterai ataupun sel yang mempunyai mAh yang rendah itu akan dominan ataupun cenderung dengan overcharging atau kelebihan tegangan. Oleh karena itu dibekalilah dengan balance aktif ataupun balance pasif. Sehingga baterai yang lebih tinggi tadi akan dibuang energinya ke baterai yang berenergi lebih rendah, atau baterai yang lebih tinggi tadi akan dibuang muatannya melalui sebuah resistor. Ingat bahwa BMS balance pasif yang kita miliki itu, proses pembalan atau proses penyimbangan itu akan terus berkelanjutan walaupun sudah kita cabut dari casnya. Sehingga BMS akan terus menyeimbang dan akan terhenti apabila BMS telah menganggap bahwa semua sel telah rata. Maka resistornya pun akan terasa lebih dingin. Oke, dalam proses penyimbangan seperti ini resistor akan terasa panas. Oke, sahabatku, demikianlah sekilas tentang BMS balance. Oke, baterai lithium sekarang sudah banyak digemari oleh rata-rata penghobi elektronik ya, termasuk juga saya. Cuman saya yang mempunyai yang bekas-bekas saja, beli baru itu cukup mahal bagi saya. Padahal beli baru itu real ampernya tentunya lebih memuaskan tentunya. Nah, dari itu saran saya yang paling pertama adalah dalam proses pengisian baterai itu hendaklah menggunakan sebuah BMS, baik itu BMS balance ataupun BMS NH. Dan jangan lakukan pengisian baterai lithium yang disusun seri ini itu tanpa BMS. Itu sangat berbahaya karena akan rentan sekali dengan overcharging, dan overcharging bisa mengakibatkan baterai lithium itu panas, dan panas akan bisa mengakibatkan baterai ini meledak. Silahkan kalian cari referensinya di channel-channel teman-teman kita elektronik juga yang membahas tentang baterai lithium. Dan jangan samakan baterai lithium dengan aki. Proses pengisiannya tanpa BMS itu berbahaya. Walaupun tegangannya sudah kamu set di 12 volt ya, untuk khususnya susunan seri. Saya Rus Elektro, salam sehat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.